2, 1, action. Terkadang kita lupa, bekerja bukan cuma soal hasil, tapi soal niat. Tapi gimana caranya tetap termotivasi kalau dunia kerja penuh tekanan? Mungkin jawabannya ada di motivasi Quran ini. Ayo kita bahas bareng. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu dorongan baik dari dalam diri maupun luar diri yang bikin seseorang mau berusaha sungguh-sungguh mencapai tujuannya. Jadi motivasi itu semacam bahan tubuh kita ya? Dan tapi dalam istilah motivasi bukan cuma sekedar dunia, tapi juga ibadah. Kalau kita ingat karena Allah dan bekerja pun bisa jadi hal besar loh. Jadi dalam dunia manajemen itu motivasi punya 3 peran besar. Yang pertama adalah mencapai tujuan organisasi, yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan mengubah perilaku kerja. Contohnya, kalau seorang manajer percaya pada timnya, semangat kerja akan meningkat. Benar, tapi semua itu harus disertai dengan nilai etika, tanggung jawab, kejujuran, dan kesuksesan. Teori-teori motivasi manajemen seringkali mengacu pada berbagai teori motivasi untuk memandu pendekatan mereka. Beberapa teori yang umum meliputi Pertama, teori hirarki kebutuhan manusia termotivasi karena ingin memenuhi kebutuhan dasar sampai aktualitas. Dalam Islam, semua kebutuhan itu diatur, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu mendekat kepada Allah. Yang kedua, ada teori 2 faktor. Ada faktor pemeliharaan dan motivator. Kalau hubungan baik, semangat akan meningkat. Yang ketiga, ada teori penetapan tujuan. Kalau target jelas dan realistis, kita terdorong untuk berusaha. dan keempat teori harapan. Kalau usaha kita yakin dihargai, kita akan lebih termotivasi. Dalam Islam, penghargaan tertinggi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, motivasi kerja atau motivasi Quran ini adalah ibadah yang diniatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Kerja adalah ibadah yang bertujuan mencari nafkah dan memiliki tanggung jawab, bukan semata untuk kesenangan duniawi atau status, serta menuntut usaha terus-menerus agar keadaan diri dan masyarakat membaik sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat untuk semangat bekerja, yaitu Quran Surat Al-Mulk ayat 15. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15, yang artinya dialah yang menjadikan bumi menjadi langit, makan dari hilal dan makanan dari hutan. Jadi bekerja itu memang perintah Allah ya. Iya, bekerja adalah lebih ibadah, asalkan yang baik dan caranya halal. Nabi juga bekerja terus loh, misalnya dengan Muhammad dia itu dagang, Nabi Daud pada besi, ini bukti bahwa kerja itu mulia. Dan motivasi ini itu bukan cuma buat semangat, tapi juga membentuk karakter ikhlas, keamanan, dan sabar. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ikhlas, yaitu niatkan setiap pekerjaan untuk mengharap keridhaan dari Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua, optimisme, bangkitkan semangat dan harapan untuk terus berbuat kebaikan dan mencapai kesuksesan. Yang ketiga, kesejahteraan dan keadilan, terapkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan perlakuan hormat terhadap karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, doa dan tawakal. Sandarkan usaha kepada Allah dengan doa dan tawakal agar pekerjaan membawa berkah. Kata amal dalam Al-Quran berarti segala bentuk perbuatan yang dilakukan manusia
dari lahir maupun batin. Kerja dalam Islam itu amal untuk bagikan sejak kalau kecil yang halal, kalau niatnya benar dan dari ibadah. Nah, selain sebagai ibadah kepada Allah dan untuk mencari rezeki yang halal, tujuan dari nilai kerja dalam Islam juga untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, dan juga saling tolong menolong atau ta'awun, membangun kerjasama yang baik dengan sesama. Prinsipnya jujur, amanah, adil, tekun, dan tolong menolong. Prinsip-prinsip kerja dalam Islam. Beberapa prinsip penting yang harus dijaga oleh seorang muslim dalam bekerja. Yang pertama ada niat yang ikhlas. Yang kedua ada halal dan jujur, tidak menipu, mencuri atau curang dalam pekerjaan. Yang ketiga ada amanah dan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Yang keempat disiplin dan takut Islam, mendorong umatnya untuk rajin dan menghargai waktu. Yang kelima adil dan tidak zalim, tidak merugikan orang lain dalam proses kerja. Yang keenam saling tolong menolong, ta'awun, membangun kerjasama yang baik dengan sesama. Kalau semua orang bekerja dengan prinsip itu, bangsa kita akan kuat. Karena setiap orang sadar tanggung jawabnya. Etika kerja dalam Islam mencakup akhlak, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Seorang pekerja muslim harus memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah. Rasulullah dikenal dengan sifat yaitu sendiri, amanah, tabligh, dan mabalah. Itulah etika kerja terbaik sepanjang masa. Jujur, kaya, komunikatif, dan cerdas. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi dalam manajemen adalah dorongan yang membuat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Nah, dalam Islam, motivasi kerja disebut sebagai motivasi Qur'ani, yaitu bekerja dengan niat jelas karena Allah sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab. Islam menekankan bahwa kerja harus dilakukan secara halal, amanah, jujur, disiplin, dan adil, karena setiap amal akan dilihat oleh Allah. Dengan motivasi dan etika kerja Islami, seseorang tidak hanya meraih kesuksesan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Motivasi sejati itu bukan datang dari uang, tetapi dari niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan motivasi Quran ini, kita bisa bahagia dunia tanpa kehilangan arah akhirat. Bekerja jadi lebih bermakna kalau kita sadar setiap usaha dengan Allah. Nah, sejatinya kerja itu ibadah. Kita dengan cinta dalam bentuk tindakan. Mari bekerja dengan hati, penuh semangat, ikhlas karena Allah.